Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifdan Anugrah dengan NIM S1D020062. Di sini saya akan menjelaskan dasar algoritma dari bubble sort. Di sini saya juga telah membuat program sederhana bubble sort untuk mensortir atau mengurutkan sebuah data acak atau data random. Ya, sebelum kita mulainya, kita harus paham dulu apa konsep dari algoritma bubble sort. Pertama kita harus paham dulu konsep algoritma bubble sort. Yang harus ada dalam algoritma ini adalah koleksi data yang akan kita sorting atau kita urutkan. Misalnya koleksi angka-angka seperti di bawah ini. Contoh koleksinya adalah 5, 2, 4, 1, 7, 6, 9, 3, 8. Ini adalah koleksi data acak. Ini adalah koleksi yang sudah kita urutkan dengan algoritma bubble sort. Bagaimana kalau algoritmanya supaya bisa terurut seperti ini? Baik, kita akan bahas dasar algoritma bubble sort. Dasar algoritma bubble sort ini sangat mudah. Setiap data di dalam koleksi dibandingkan dengan data berikutnya. Misalnya data indeks ke-0 dibandingkan dengan data pada indeks ke-1 atau data indeks ke-1 dibandingkan dengan data indeks ke-2. Begitu selanjutnya sampai data ke-n. Data indeks ke-n. Seperti contoh di bawah ini, data indeks ke-0 dibandingkan dengan data indeks ke-1, data indeks ke-0 adalah 5, dan data indeks ke-2 ke-1 adalah 2. Di sini kita akan menurutkan data ini mulai dari data terkecil atau ascending sampai data besar. Di sini kita lihat data 0 adalah 5 dan data 1. 5 lebih besar daripada 2, berarti 5 dipindahkan ke data ke-1 dan 2 dipindahkan ke data ke-0. Seperti di bawah ini. Setelah proses tadi selesai, kita lanjutkan untuk membandingkan indeks ke-1 dan indeks ke-2. Proses membandingkannya sama seperti dengan proses sebelumnya. Yang membedakan hanya data yang dibandingkan, yaitu data ke-1 dan data ke-2. Data ke-1 adalah 5 ini. Data ke-2 adalah 4. Jika kita bandingkan data ini, maka 4 akan pindah ke 5. 4 akan pindah ke 5 dan 5 akan pindah dari data ke-2. 4 akan pindah ke data indeks ke-1 dan 5 akan pindah ke ke-2. Proses ini diulang-ulang terus sampai dengan data indeks ke-7 dan indeks ke-8. Sampai data indeks ke-7 dan indeks ke-8. Kita melakukan proses sampai ke sini. Proses ini kita terus menerus sampai semua turut dengan benar. Pertanyaan adalah, berapa kali kita harus melakukan proses ini sampai semua turut dengan benar? Ini kan belum terurut dengan benar. Berapa kali kita akan melakukan perulangan begini terus sampai dia terurut dengan benar? Jawabannya adalah maksimal sebanyak data yang ada di dalam koleksi. Untuk contoh koleksi yang kita buat di atas, maka jumlahnya adalah 9 kali. Kalau kita sudah mengulang proses itu sebanyak itu, maka dijamin akan terurut dengan benar. Koleksi yang kita buat ini adalah 9 data. 9 data berarti kita akan mengurutkannya sampai 9 kali. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kita harus melakukan perulangan ini selama 9 kali agar perulangan ini terurut dengan benar. Flowchart dari algoritma bubble sort. Di sini kita telah membuatnya. Pertama-tama kita harus mulai atau start. Yang kedua kita tentukan indeks awal. Yang ketiga periksa data sesuai dengan data indeks berikutnya. Kita masuk ke domain. Apakah urutan sesuai? Jika tidak, maka kita akan swap data tersebut di swap. Di swap apa sih di swap? Misalkan data ke-1. Data ke-1 adalah misal data ke-0. Data ke-0 adalah 5 dan data ke-6 adalah data ke-2 adalah data ke-1 adalah 6. Kan data ke-5 lebih kecil dari data ke-6. Berarti dia masuk dulu di swap. Setelah di swap dia lanjut ke indeks ini. Nah, jika datanya itu urutannya sesuai, jika iya maka lanjut ke indeks di bawah ini. Nah, langsung masuk ke sini lagi. Apakah indeks selanjutnya ada? Jika tidak ada indeks selanjutnya maka dia perulangannya berhenti.
Jika masih ada index selanjutnya, maka dia akan naik ke atas dan periksa kembali dan akan terus berurut seperti ini sampai tidak ada data selanjutnya atau sampai data KN yang data KN indeks KN yang disandingkan. Dari program itu kita bisa membuat perulangannya. Sini telah dibuat perulangannya for in J sama dengan 0 jika J kurang dari data length min 1. Apa itu data length? Data length adalah semua data ini. Adalah data length. Dikurangi dengan 1 jika J-nya kurang dari data length min 1. Maka J plus plus. Tapi perulangan ini hanyalah perulangan satu kali. Coba perhatikan coding di swap ini masih di komen. Love if masih saya komen karena sampai di sini kita belum bahas gimana logika swapnya. Gimana ke logika swapnya? Swap ini nggak sulit, hanya menukarkan isi data antara variabel J dan variabel J plus 1. Sehingga logikanya adalah yang pertama adalah pindahkan isi data dari variabel J ke variabel baru. Yang kedua, pindahkan isi data dari variabel J plus 1 ke variabel J. Yang ketiga, pindahkan isi data dari variabel baru ke variabel J plus 1. Mudah kan? Apa perlu membuat flowchart? Kita sudah bisa membuat codingan dari swap ini. Di codingan program kita yang tadi. Yuk perhatikan codingan berikut. Ini kita akan melihat bagaimana codingan swapnya. Dan telah juga saya buat. Nih, disinilah codingan swapnya. Tiga tadi. Algoritma swapnya. Pertama pindah isi data variabel J ke variabel baru data J. Pindahkan isi data dari variabel J plus 1 ke J plus 1, data J sama dengan J plus 1. Isi data dari variabel baru ke J plus 1. J plus 1 baru. Oke, mungkin sudah dipahami codingan tersebut. Mari coba kita run. Ya, di sini datanya terurut dari data yang terkecil sampai yang terbesar. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Lalu jika ingin mengurutkannya mulai data terbesar sampai data terkecil gimana? Kita tinggal ganti aja di sini. Data J saya gantikan jika J lebih besar dari data J plus 1, maka dia akan mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Terus 10, 9, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya tentang algoritma dari Barbershop. Terima kasih telah menyaksikannya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.